Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikhlas Tajwid Ikhlas, yang merupakan penerbangan Anda. Dan terima kasih telah memilih penerbangan yang menyenangkan ini. Penerbangan ini akan memulai dengan materi al-maddul lazim. Ya, mad lazimnya kita akan selesaikan di bagian berikutnya. Kalau kemarin kita bahas tentang huruf-huruf, kalau sekarang tentang ayat. Nah, karena kemarin itu hukum yang berkaitan dengan pembuka surah, ya, huruf-huruf pembuka surah. Kalau sekarang ayat, jadi ayat di dalam ayatnya, ya, bukan di awal surah, bukan. Dan uniknya lagi yang akan kita bahas ini ada di dalam satu surah walaupun di ayat yang berbeda. Satu surah saja, ini satu surah, yaitu surahnya itu adalah Nabi kita, Nabi yang ditelan oleh ikan paus. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ. Dan diakhiri dengan لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Itu surah Yunus, ya, tentang Nabi Yunus. Jadi ini surah Yunus, hanya di surah Yunus aja. Ustaz, penasaran Ustaz, emang yang dimaksud apa sih Ustaz ayatnya? Oke, check it out ya. Kita tunggu sesaat lagi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Al-maddu al-lazimu al-kalimi al-mukhaffafu. Mad lazim di sebuah kata, ya, dia ringan, ya, tidak berat karena tidak ada idghamnya. Maka dia punya pengertian an ya'ti al-harfu al-maddi. Nah, al-maddu, oke, an ya'ti al-harful maddu, dia datang, harfu mad itu datang atau berada atau diposisikan. Wa ba'dahu harfun sakinatun, setelah huruf mad itu adalah huruf sakinah, huruf sukun, ya. Sukunan aslian, dia emang sukunnya asli, bukan karena waqaf. Sukunnya emang asli, dia asli sukun. Fi kalimatin wahidah, di satu kata. Nah, kalau tadi kan huruf, tadi kan tentang huruf-huruf, sambungan huruf-huruf. Kalau ini sekarang kata. Nah, kata itu di satu kata, ya, hanya di satu kata, namun dia ada huruf matnya. Setelah huruf mat dia bertemu. Nah, jadi huruf mat bertemu dengan setelahnya itu adalah huruf yang sukun. Sukunnya itu adalah asli. Sukunan asli, iya, sukunnya adalah asli. Nah, di sini contohnya wahia maujudun fil ayataini faqat. Dia ada contohnya hanya di dua ayat saja. Dua-duanya di surah Yunus, fi surati Yunusa, bukan Yunusin, ya, Yunusa di sini. Fi surati Yunusa minal Qur'anil Karim, hanya di surah Yunus di dua ayat saja. Ayat yang pertama di ayat 51. Nah, kita cek ke mushafnya, betul apa enggak? Betul apa betul? Oke. Ini di ayatnya. Ya, kita cek di sini. Ini ayatnya. Nah, di sini beberapa di antara di sini pernah waktu itu Anan ketemu lah sama beberapa ikhwah, ada bacanya yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbaru kita baca di sini, ya. Thumma idza ma waqa'a amantum bih al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, husnudzannya ana, beliau teringat sekali dengan bel albina. Al-an bidayatul hisah. Kalau sekarang al-an bidayatul yaumud dirasi. Oke. Tapi di sini bukan al-an. Ini Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini bacanya, ya, lihat lamnya ini sukun, sukunnya asli, benar, bukan disukunkan karena waqaf. Nah, ini adalah hamzah bertemu dengan alif d kemat badal. Tapi dia juga termasuk matobi karena kenapa?
Ya, karena mad badal itu termasuk bagian dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i ketemu sama huruf sukun setelahnya di satu kata, maka dia mad lazim al-kalimi al-mukhaffaf. Bacanya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini baca 6 harokat. Kita baca dari awal. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, itu di ayat yang 51. Di ayat berapa lagi? Satu lagi. Oh, di ayat 91. Nah, ini dia. Allahu Akbar. Ini tuh ayat tentang Fir'aun ini. Jadi di ayat 90-nya ya. Ini kan kita 91 nih. Ayat sebelumnya itu jadi wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'idwa. Jadi ketika Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat dapat membelah lautan, Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan, dan di belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang datang dengan kesombongan dan keangkuhan. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Musa ke daratan dan Fir'aun masih berada di tengah lautan, Allah menenggelamkannya. Di sini makanya disebut dengan hatta idza adrakahul gharaqu. Jadi udah tenggelam, udah nggak bisa ditolong lagi, udah benar-benar mau tenggelam karena dalamnya laut tersebut. Qala, berkata Fir'aun, ini Fir'aun yang berkata, qala amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan tersebut adalah yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku sesungguhnya bagian dari orang-orang muslim. Apa jawaban Allah terhadap pernyataan Fir'aun ini? Ketika sebelum ajal menjemput, ini al-gharaq ini maksudnya udah ajal menjemput nih, udah mau tenggelam, dia udah mau meninggal, udah mau mati. Ini jawaban Allah. Ya, tolong di sini jangan dibacanya al-an, karena ini ayat Al-Qur'an. Ini bacanya al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang, baru sekarang antum bertaubat, wa qad 'asaita qablu, padahal dahulunya kamu telah berbuat hal-hal yang maksiat, yang luar biasa dahsyat maksiatnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kau adalah bagian dari orang-orang yang merusak bumi ini. Nah, Allah jawab makanya dengan al-an, dengan tegas. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ananya dibaca 6 harokat ya. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.